video mereka masih bisa untuk mengambil game pertama ini atau Dewa United yang justru akan mencuri poin tersebut. So, kita bakal tes dulu mana semangatnya MPL Arena. Itu dong. Ramai. Ini ya. Banyak yang nonton tapi kena semangat tuh. Ayo Dewa. Tadi saya pikir Dewa kemana nih anak-anaknya. Ada. mereka baru Ternyata datangnya pas udah mau mulai. Kak anak Dewa, datanya terakhir. Iya. Oke, tapi Leo Murphy seperti biasa, flicker digunakan dan Naomi udah dapat informasi tersebut. Bakal coba ditahan dengan Jet Kundo tapi tidak akan terlalu overcommit karena memang Case juga masih bisa untuk membantu Leo Murphy jika memang dibutuhkan. Yep, dan dengan Brave Smite yang dibawakan oleh Leo Murphy sebenarnya dia agak sedikit sustainnya. Cuman memang dengan satu flicker yang terbuang nantinya untuk setup di area dari turtle yang pertama ini agak bahaya untuk Leo Murphy. Mungkin kalau ngomongin Kaja Om, ada 3 tipikal Kaja yang keluar di NCL berarti ya. Setuju. Quantum Charge, Focusing Mark, dan Breath Smite. Oh tapi Clay bakal coba dikejar, Stone Rose-nya memang connect tapi Ray Oh. ternyata masih bisa untuk Retri. mempanis dan retribution-nya terpaksa digunakan. Sementara Naomi bakal coba untuk mengejar dan trade-nya berjalan. Ini jadi lebih mahal untuk Dewa United. Tapi kali ini Naomi bakal coba ditahan juga di area depannya. Gak boleh terlalu overcommit karena 2 lawan 1 tentunya bukan jawaban untuk Naomi di area midnya. Pertukaran yang gak terlalu worth. Dan untuk turtle pertama, Ray gak punya buff. Sementara ada Yuzong juga di sisi RRQ. Ini lumayan berat untuk Dewa United. Mirroring mungkin bisa menjadi opsi Om. Ya. Tapi untuk minoring juga ya mereka harus bisa dapetin untuk purple buff-nya dan kita nggak melihat adanya purple bagi RRQ sekarang. Iya, masalahnya Persik pun sudah mulai siap dengan objektif total yang akan diambil dengan ada backup dari Clay dan juga Banana. Bahkan Naomi pun sudah mulai ngezoning di area midnya dan dapatnya informasi kalau 2 pemain sudah bersiap untuk memberikan backup ke arah Dixon. Turtle-nya di setup dan ini di delay lama banget loh. Sampai Ray-nya udah mau join dan Black Dragon Ball. Banana bakal ngebuka Black Dragon Ball mengejar ke arah backline tapi Persik masih bisa untuk mendapatkan retribution ke area turtle-nya. Dan Black Dragon Form hanya dibuka untuk nge-secure aja biar pemain-pemain Dewa nggak bisa maju terlalu jauh. Jadi file gerakan ya Om ya. Yap, jadi itu hanya untuk melakukan zoning juga. Sementara untuk per kontes yang lain semisal ya dari Dewa mereka harus farming dulu sih untuk lane selnya. Tapi Ray, kalau dia memang mencoba untuk bermain agresif harus siap juga kalau kepanik. Iya, masalahnya ini terlalu mengambil resiko dari Reika karena dari versi mulai datang dan bahkan Ray-nya sempat untuk berhasil mengacak-ngacak tapi ternyata Naomi. berhasil diamankan tapi Naomi dengan sedikit connect dari seorang Ray dan Ray dipanis. Terlalu nakal dari seorang Ray dan Persik masih mau lebih. Case bakal coba mundur flicker kali ini Dewa manipulasi dibuka oleh Clay dan bahkan Case tumpang di tangan seorang Clay. Leo Murphy pun tidak bisa untuk mempanis ke arah Clay karena dia nggak punya Divine Judgment. Punishment yang mahal. RRQ, mereka pegang tempo dari early-nya. Nah, dan ini yang mungkin kita nantikan dari RRQ bagaimana mereka bisa bermain agresif. Renner apa tidak ada salah sekali. Tapi Eh. tidak menyangka ternyata Persik masih menunggu di timing yang tepat. Wow, dan ini berarti sudah mulai ada zoning dari RRQ. Skyler akan bebas untuk melakukan platingan dan level dari Watt akan dipres sedemikian rupa. Wah ini enak banget sih. Pakai Wesker juga lagi kebetulan kan. Damage-nya benar-benar maksimal banget dan lihat gold shield turretnya hampir habis dan invasi bahkan orange buff-nya langsung diambil. Tapi masalahnya ini bakal jadi PR yang ternyata belum diselesaikan sama Dewa untuk early mereka. Terlalu agresif terpunish tadi. Dan untuk dari talent prediction. Oke, 3 berbanding 3 sama sepertinya dan Oh ditarik. tapi Divine Judgment ke arah seorang Skylar. Naomi masih mencoba untuk meng-cover tapi ternyata Dewa United ini ke arah seorang Watt. Skylar dipanis kali ini. Sementara Case bakal memotong dan Naomi tidak dikasih pulang. 2 pemain tumbang di area bawah dari RRQ. Nah ini gerakan-gerakan yang kayak gini nih harus cepat untuk direspon. Karena RRQ dari tadi dia pegang temponya. Benar-benar ada di RRQ terus pressure-nya. Dan sekarang dengan punishment Dewa udah mulai kebuka lagi sekarang. Nah ya, goalnya swing lagi ya. Dan bahkan invasi lagi dilakukan sekarang oleh Dewa. Karena mereka sadar mereka harus bisa mendapatkan keuntungan juga. Iya, tapi kali ini purple-nya tidak akan bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sementara satu buah penaltizen masuk dari Dixon, Banana mengusir Ray. Kali ini masih menyerang sebenarnya Persik. Masih dengan retribution yang begitu on point. Dixon bakal coba dikejar. Where are you going? Tahunnya connect dan bahkan Wild Dragon dari seorang Naomi berhasil untuk mencurigai Dixon. Tapi Dixon terlalu tanky. Sementara di sisi lain, Persik bakal coba untuk mengusir ke arah Case. Dan Real One Manipulation yang dibawaskan Real One Manipulation tidak bisa mempanis salah satu pemain dari kedua belah tim. Tidak ada korban Oh, bahkan tapi Naomi jangan sampai keculik. Tapi Leo Murphy kali ini tidak mau flicker. memberikan kesempatan itu saja. Tapi ternyata Skylar dia bakal
ditarik Ivan Judgment. Masih bertahankan enggak, ternyata Ray berhasil untuk mempanis dengan 1 buah puncture. Wow, intens banget fight-nya. Mereka mau gold lane, mereka nggak mau kalah pressure. Dewa United membalas semua serangan RRQ dengan on point. Ya, apalagi dengan pola serangan seperti kita sudah melihat minggu yang keempat sekarang. Gold lane adalah lane yang teramai sejauh ini. Biasa kita tahu XP, karena mereka akan setup lewat XP. Tapi sekarang gold lane adalah penentu kemenangan. Malah XP-nya dibikin jadi udah biarin sama-sama. Udah biarin aja, betul. Iya makanya sekarang nggak masalah nih kayak hero-hero yang susah jalan lah, susah cut dan jalan ya. Kayak Yuzong, Terisla. Karena mereka fight-nya rata-rata memang ada di gold dan mid lane. Iya, goldnya lebih ramai sekarang 4 pemain ya, setup bahkan 5 bisa-bisanya semua juga ada di gold lane. Dan kali ini Dewa memang mereka lebih fokusnya gimana Skylar ini biar ke pick off banyak banget di early-nya. Biar dari wattnya sendiri pun cukup nyaman dengan farmingannya nanti. Tapi sepertinya Skylar bakal bermain lebih objektif untuk menumbangkan turret pertama untuk tim RRQ. Oke, ditukar nampaknya top lane yang bakal coba untuk diambil sama Dewa United. Dan Banana pun udah tahu, mereka sadar oke, daripada kena punishment mendingan kita lepas sama-sama tuker. Yep. Dan memang rame ya kalau melihat Dewa menguasai map yang kiri, RRQ ada di map yang kanan. Karena mereka memang terfokus seputar dari Patricia juga agar Skylar ini bisa ngasih damage. Jangan sampai. Masalahnya ini juga agak sedikit sulit sebenarnya untuk tim RRQ kalau mereka nanti kecolongan lagi Skylarnya. Jadi mungkin coveran dari pemain-pemain RRQ apalagi trio mid yang sebenarnya kita tahu Clay kuat juga dengan satu body wall manipulation, Efek 15 dan juga Slow ini bisa ngepanis ke arah pemain-pemain Dewa yang mau coba panis ke arah Skylarnya. Dan ini Dixon yang kuat banget loh. Dia nggak kenapa-napa dengan pokingan dari Versik. Justru yang hati-hati Case, kena tahun. Oh, kena tahun Case tapi masih bisa mundur. Ternyata masih punya flicker untuk menyelamatkan dirinya. Masalahnya yang bahaya adalah dari RRQ mereka juga menunggu satu buah Divine Judgment dari Leo Murphy. Lim. Ini mahal sih. Flicker nggak ada ketika lagi kontes turtle. Susah banget nanti untuk catch up. Survive-nya agak susah dari Case dan dia harus pikir-pikir dulu untuk waris Lagi-lagi kill. Banana bakal ngebuka Leo Murphy Divine Judgment ke arah versi kedua terkini Patrick 3. Dan bahkan sekarang membawa dengan sangat baik. Di area belakang ini Nibiru triple kill diamankan. Dan Dewa United rompok semuanya. 3 pemain hilang dan RRQ yang berhasil untuk mendapatkan perfect turtle mereka, Lim. Wow, keputusannya berani banget. Mereka mau all in dan berharap Ray bisa dapetin ke arah turtle-nya. Tapi semua nggak dapet, Om. Yes, terlalu risky ya tadi dan memang berulang kali juga Banana. Ini selalu open untuk Black Dragon Formnya. Waktu entry dari turtle-nya udah tinggal 1/4 tadi. Baru dia nabrak dan itu open space bagi Retribution Versik. Dan Skylar tadi udah siap dengan Nibirusnya. Dia keluar dari area mid, triple kill kena beredes dan semuanya hilang dari Dewa United Esports. Dan salahnya memang menurut aku Leo Murphy, dia dipanjatkan ke arah Versik. Karena memang susah banget untuk ngejar langsung ke arah Skylar. Tapi kali ini Versik, pressure untuk memang connect ke arah 3 pemain. Tapi Dewa Dragon dari Naomi gitu bagus. Tapi lihat dari Dixon masuk penalty zone, gak ada follow up damage-nya. Malah pemain-pemain RRQ mereka akan mundur karena mereka cukup untuk nge-pick off ke arah Leo Murphy saja kok. Yap, ini sebenarnya lebih ke menunggu juga untuk Watt yang menyelesaikan item demi item. Endless battle sudah ada di Watt. Jadi kalau mereka punya damage yang besar, mereka sebenarnya bisa melawan untuk front to back yang sedang dimainkan oleh RRQ. Oke, Ray bukan tank slot, damage kali ini. Dia pakai malah figure juga, Om. Dan itu tipis banget kalau kita melihat, apalagi dengan tempo permainan yang diperagakan RRQ. Tapi di bawah dan Dixon bakal lebih panis begitu saja di tangan dari seorang Skylar Banana. Menurut aku ini coveran yang bagus banget dari pemain-pemain RRQ. Mereka tahu Skylar nggak boleh keculik. Clay cuma bisa nge-cover dengan satu body wall manipulation di jarak tertentu. Jadi harus ada badannya di area depan untuk RRQ. Dan itu adalah Banana. Yes. Bukan tank slot tapi lane slot yang sedang bermain sekarang. War X, Melvic Roar, ada Furious Hammer juga. Hunter Strike mungkin untuk next itemnya. Sedangkan untuk Watt sendiri dengan 2 item damage ini sudah cukup. Tinggal bagaimana nanti Dixon harus bisa menjadi badan di depan. Karena Kaja bukan badan, dia adalah inisiator. 3 item tapi berbanding dengan 2 item. Ini respon banget loh, Clay-nya pun bikin brute force di item keduanya. Dia tahu ini bakal jadi bloody fight banget untuk RRQ. Jadi dia harus bisa sustain dengan lama, cooldown reduction, ada movement speed juga. Itemnya penting banget pastinya untuk Clay. Betul, dan apalagi kalau misalnya sampai ditarik dengan Divine Judgment, itu physical damage yang follow up banyak banget kok. Yap, apalagi sudah ada Antiquiras juga ya untuk Versik. Jadi cukup respect dengan damage yang akan diberikan oleh Watt nantinya untuk true damage dia. Kecil, dibuka, Naomi mencoba untuk mencari target yang lebih tepat, tapi ternyata Case akan mundur terlebih dahulu. Banana lihat, coba ngebuka tapi ternyata hanya terlihat Murphy dan juga Leo Murphy tidak ada depannya. Petrify memang connect tapi Leo Murphy terpaksa flicker mundur kali ini. RRQ mereka mencoba untuk mengejar tapi sepertinya Dewa United akan lari dari kejaran 5 pemain dari tim RRQ. Setidaknya nggak ada korban untuk Dewa United, tapi Lord tetap bisa didapatkan oleh RRQ. Dan untuk pushnya ini belum Lord yang enhance. How about defense, Om? Oke, tapi dua Dragon yang masuk dari Naomi kali ini dan Dixon
dimanis dengan begitu cepat. Burst damage dari tim RRQ Kawawa. Oke, tapi lagi dengan hal yang sama ya, seperti ketika ada turtle yang mau diambil, lord yang mau diambil, itu setup dari Banana Black Dragon Form. Tadi juga bahkan pick off-nya dimainkan RRQ. Iya, dan bahkan dia menunggu sampai timing dari lordnya udah bisa di take down, dia baru buka satu buah Black Dragon Form-nya. Karena ini ngebantu banget space untuk seorang Skylar dan Versing mengamankan beberapa objektif yang mereka butuhkan. Pilot sudah mulai berjalan di area atas kali ini. Remote manipulation dibuka oleh Case, mencoba untuk menahan pemain-pemain dari RRQ di area atasnya. Dan Lord tentunya, seperti yang Lim bilang, ini masih Lord pertama tentunya bisa di-secure dengan cukup cepat oleh Dewa United. Masih aman, tapi pressure udah lihat zona yang dikuasain oleh RRQ. Ini benar-benar setengah lapangan doang nih, dari Dewa United nggak bisa keluar. Mereka bahkan ketika mau open vision, mereka harus turunin 3, 4, 5 member sekalian bahkan. Karena satu Naomi aja nih, itu bisa langsung bikin 2 atau 3 player dari Dewa tuh mundur. Ya, dan bahkan setup dari Naomi ini selalu berhasil ya, dikarenakan Skylar juga jelas. Dia sudah memiliki item. Jadi sangat aman karena untuk RRQ kalau mereka mau main pick mereka bisa, mereka mau main split juga mereka juga masih bisa. Follow up-nya tuh selalu ada dari tim Betul. RRQ. Sementara kalau dari Dewa, Leo Murphy buka Divine Judgment ini harus di follow up sama Dixon yang punya penalty zone. Jadi sisi belakangnya juga bakal ketahan. Dan mungkin kalau misalnya penalty zone sampai kena ke arah Skylar itu bisa jadi kunci utama untuk Dewa balikin keadaan. Ya, dan bahkan dengan Lancelot ini butuh banyak hal ya agar bisa dapetin pemain-pemain belakang dari RRQ. Itu kena Leo Murphy setengah tembakan peringatan dari Skylar. Jadi dia menang item tadi, dia menang gold. Yeah. Jadi memang damage-nya akan sakit banget. Dan Bahkan menang level. mungkin yang ini jawaban dari inilah, adaptif gameplay dari RRQ. Ini udah adaptif banget, lihat Naomi. Naomi selalu ada di vision yang itu bagus banget. Gak akan ada sandwich gaming dari Dewa, karena semua visionnya terbuka. Kayak Rasi tadi ya di... Ya, match dia pertama ya? udah mulai bisa gerak dan tiba-tiba raise karet tuh. Ya, tapi lihat Watt dengan Skylar itu beda goldnya sampai hampir 3 ribuan ya untuk solusi goldnya. Jauh Jadi banget sih. ya, jadi jelasnya sebenarnya masih dengan gameplay yang sama dari RRQ. Chow umpan, belakangnya ada Benetrage yang sudah dipersiapkan. Dan Skylar sekarang tinggal ganti aja Renner Apathy dan juga Nibirus. Iya. Karena dia siap untuk teamfight dari segi close range, dia punya Nibirus. Untuk tembakan peringatan jarak jauhnya dia bawa Renner Apathy. Tapi masalahnya Naomi siapa yang mau dia culik? Leo Murphy. Tentunya peka dengan pergerakan dari Naomi yang bisa menggunakan The Wave Dragon-nya kapanpun dia mau. Di saat ini bisa harusnya ya, siapapun yang kena Wave Dragon harusnya bisa dipanis. Karena damage-nya udah cukup banget dari fisikalnya. Beatrix ini udah bener-bener overfed, dia bisa sakit banget. Tapi jangan lupa Ray juga damage nih. Jadi hati-hati ntar flanking dari Ray takutnya nyampe ke Skylar gitu kan. Tapi dia masih mau ngerusuk ke area purple yang cukup berbahaya sepertinya tapi masih bisa diamankan. Tentunya dari Ray tanpa menggunakan retribution jadi dia masih bisa untuk melakukan kontes. Masalahnya sekarang RRQ mereka udah hampir siap, hampir selesai dengan lordnya tentunya Banana akan menzoning semuanya. Banana ditonton sama R7 langsung membuktikan ya. Ini loh, aku juga bisa. Seperti kakak aku, Nyambung ya? abang-abangan aku. Bisa. Tapi lagi loh, ini dengan hal yang sama dilakukan lagi oleh RRQ. Banana terbang, itu HP-nya antara Lord Turtle-nya udah tinggal 1/4. Iya makanya dia menunggu timing yang pas kok. Betul, dan gak ada yang terpunish kan sama sekali dari RRQ. Justru malah Dewanya gak sih Om, yang pergerakannya seakan mati. Iya, Dia kayak- bisa mirror ke bawah tadi untuk ngambil inner turret paling enggak. Tapi semuanya gagal karena gak ada informasi darah dari Lordnya. Berarti plan B-nya ya Lim ya? Yang mungkin dari Dewa mereka nggak siapin. Iya mereka yang kurang adaptif justru di game kali ini. Oke. Sembari Lord yang sudah mulai berjalan juga di area atas kali ini RRQ mereka unggul. Dan bahkan bisa dibilang dengan game 14 menit yang berjalan. Ini RRQ kalau mereka bisa nyolong satu pemain. Seperti Case di area depannya ini harus berhati-hati. Nggak punya flicker dan bahkan manipulation dibuka. Renner Apathy dari seorang Skylar. Ternyata menumbangkan Case dan menjadi 4 melawan 5. Ini yang aku udah bilang kalau RRQ bisa culik satu pemain. Kemungkinan mereka bisa men-closing game pertama ini. Wow, ini defense-nya cukup berat ketika kehilangan Case. Mereka kehilangan Source Magical dan Lord ini sudah enhance, maka ada charge. Oke, udah ada charge dan tentunya threat base di area atas sudah mulai hilang. 3 pemain dari Dewa United kali ini mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Tapi di sisi belakang tentunya Skylar harus berhati-hati. Sementara dari Ray, Flanking. oke bakal coba nge-flank kali ini. Tapi sudah ketahuan sepertinya dan Ray bakal coba dipanis begitu saja kan. Nggak masih punya function untuk mundur. Masih bisa survive dan RRQ. Mereka bermain dengan sangat disiplin. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga karena mereka tahu Ray-nya nggak ada. Dewa United masih bisa defense. Tapi ini minionnya bakal dipaksain. RRQ unggul 7.000 gold. Banana ngebuka satu buah Black Dragon Form dan ternyata tahunnya connect ke arah seorang Dixon dan hilang begitu saja. Remote manipulasi yang begitu baik dari seorang Clay. Sementara versi Giga ada depannya Petrified connect ke arah Leo Murphy. Dipukul mundur pemain dari Dewa United dan Skylar.
berhasil untuk menemukan Case. Sementara Ray bakal coba untuk melakukan cover sedikit, melakukan defensif. Minion memang masih keluar, tapi lihat Super Minion berjalan dari area atas dan juga area bawah. Sementara Versik di garda depan, pecah mortality tapi legendary untuk seorang Skylar dan double kill. Menyisakan Watt sendirian dan RRQ berhasil menutup game pertama mereka dengan sempurna. So, kita akan mulai untuk game kedua. FPL Arena, apakah akan 2-0? Wow, sepertinya anak Dewa tidak setuju ya. Tentunya, ini kesempatan buat Dewa United. Tapi masalahnya, mereka ngebawa Kadita di tangan RRQ. Early-nya bisa diobok-obok dari Dewa. Apalagi ngomongin soal adaptive gameplay, di game pertama RRQ dia wow responsif banget. Dia tahu banget nih harus kuasain boost bagian mana, harus trapping di mana. Bahkan Naomi tuh bergerak bebas banget. Gak ada stopper sama sekali. Dan ingat, RRQ mereka gak bawa Purify kok. Yap, dan ini berarti satu target yang didapetin oleh RRQ ya bisa jadi ada satu korban juga yang jatuh. Dari emblemnya tadi sempat kita mention Irithel dengan Swift-nya dia. Dan bahkan Naomi sudah mulai bermain dengan sangat amat agresif, tapi Clay sudah melihat ada pergerakan dari Leo Murphy. Namun Case berhasil dicicil aja ke bawah. Tidak akan terlalu overcommit juga dari seorang Naomi. Karena kalau sampai dia tumbang tentunya level 4-nya akan semakin terlambat. Oke, dan juga di gold lane yang kita bisa bilang dari tadi, ini menjadi titik tumpu juga. Masih ditinggal untuk gold lane-nya dan pressure-nya masuk untuk Watt sendiri. Karena dua-duanya masih duel untuk top lane. Tapi ini Kufra lumayan jadi solusi ya. Kufra sama Yif, dia bisa adu poking juga tadi. Jadi cowoknya nggak dominasi kayak di game pertama. Tapi ngelihat Watt di poking kayak gini juga sih Lim kayaknya harus butuh bantuan dari rotasinya Dewa sih. Apalagi mereka juga bawa Kufra kan. Gak ada Purify di tangan Skylar, bisa aja di pick off dengan satu buah Tyrant Rage. Tapi ingat Naomi juga siap membantu ke arah gold lane-nya untuk mengcover Skylar biar tidak bisa di pick off oleh pemain dari Dewa. Oke. Sementara kalau untuk screening, ya mungkin salah satu gerakan yang bisa dilakukan oleh Fredrin dari Versik ya. Dia nge-screen ke arah lane slotnya Ray biar dia benar-benar gak bisa ngambil objektif. Bahkan Turtle harusnya di setup lagi-lagi sama RRQ karena HP lane-nya juga kuat nih. Banana yang sebentar lagi mungkin akan dapetin level 4-nya. Namun Versik setengah HP dari Turtle kali ini sudah mulai terlihat oleh kawan-kawan pemain Dewa. Dan mulai masuk satu buah penetral zone. Tapi masalahnya Versik masih bisa untuk men-secure Turtle pertama mereka. Dan Banana bakal coba ulti-fight kali ini. Udah gak ada penalty zone. Dixon bakal coba lari dari kejaran dua pemain. Tapi sepertinya Banana pun tidak akan terlalu overcommit dalam mengejar ke arah seorang Dixon. Yap, karena memang sudah keunggulan tadi ya dengan mendapatkan satu turtle. Jadi ada perbedaan dari sisi XP-nya meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi lihat bagaimana Versik sudah hampir menuju ke level yang ke-6 sebentar lagi. Oke, talent prediction 2 suara ke arah Dewa United dan sisanya ke arah RRQ. Oh, tapi Leo Murphy masuk. Tyrant Rage memang connect ke arah seorang Clay. Tapi Clay masih punya pasif dan masih bisa bertahan. Tapi sebenarnya di sisi lain ada Case mencoba untuk membuka telepon Melisandre. Tapi ternyata Ray tumbang di tangan Naomi. First blood yang berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan bahkan Clay-nya tidak tumbang. Wah rugi banget sih, kerugiannya berganda. Karena purple buff-nya nggak dapet, tumbang juga. Jungle tumbang di bawah 5 menit itu bakal berdampak bahaya banget. Dan bahkan di wall manipulation juga tadi sempat dibuka untuk men-secure setidaknya pemain Dewa ini nggak tumbang. Tapi ternyata tumbang juga ke bawah. Iya, dan itu memang sulit banget ya tadi bisa keluar karena ditahan dengan efek taunt yang dimiliki oleh Versik. Dan bicara soal 5 menit awal, selain dari tumbangnya Ray, dia juga harus kehilangan beberapa minion jungle. Dan ini berakibat level dia akan di-delay lebih dalam lagi untuk nanti kontes di turtle yang kedua. Dan Walaupun sebenarnya kalau ngomongin soal Lancelot, dia akan lebih banyak goldnya nanti dalam The Way levelnya. of Dragon connect dari Naomi dan Leo Murphy jadi korbannya. Skylar memfollow dengan begitu cepat. Dan lagi-lagi kali ini dari Watt mencoba untuk men-secure di area atas biar nggak terlalu jebol. Dari Skylar meskipun dapat sedikit platingan tapi itu cukup. Pressure yang diberikan sama Skylar ini masih terus berjalan, Lim. Masalahnya Skylar kan Irithel ya. Iya. Itu enak banget lawan Melissa loh. Dia bisa ngasih damage sambil nge-hit juga. Dan Naomi backstep nampaknya. Oke, udah menunggu. Tinggal menunggu apakah The Way of Dragon bakal dikeluarkan. Nggak ada. Namun belum ada The Way of Dragon memang dari Naomi. Hanya memberikan pressure aja lagi dan lagi. Watt sepertinya memang butuh bantuan dari pemain-pemain dari Dewa. Waduh.
invasi sudah dilakukan dan ini adalah tipikal gameplay dari RRQ di minggu yang pertama. Iya, invasi jungle pelan-pelan Betul. makanin semua yang dimiliki sama Ray biar Ray-nya nggak nyaman, gak dapetin level untuk ngejar ke arah level dari Persik. Tapi Leo Murphy menabraknya ke arah Banana yang bukan diinginkan targetnya tentunya untuk Dewa United. Dan sepertinya dari Dewa mereka tidak akan melakukan kontes ke arah What? turtle mereka. Tapi Watt bakal coba menjadi incaran, Banana mulai masuk kali ini dan Petrify connect lagi ke arah Watt. Mencoba bertahan dengan Go Away namun tidak bisa. Dan Watt tumbang di Murphy. tangan Valorant. Tapi Leo Murphy masuk Skylar. Tentunya akan menjadi trade yang manis untuk Dewa United. Setidaknya Watt tidak tumbang sendirian ke bawah. Ya, dan itu bagus banget tadi untuk follow up yang dilakukan oleh Dewa United. Tapi ya sekali lagi mereka harus menukarkan gold dengan gold. Jadi belum ada keuntungan yang lebih besar untuk Dewa United. Agak susah sih sebenarnya. Mereka harus punya Dixon di bagian depan. Karena Kufra ini bukan tipe hero yang langsung maju ke depan. Dia nunggu momen seperti ini contohnya. Iya, tapi sepertinya Leo Murphy tidak akan mengenai ke arah Naomi. Ray solo kill. di solo kill sama. Leo Murphy ternyata masih berada di area atas sehingga Ray yang sendirian di bawah bisa di solo pick off sama Banana. Tapi ternyata Dixon juga tidak dikasih kesempatan untuk mundur dengan begitu nyaman. Konsil ke arah Konsil atas. ke arah atas tapi Leo Murphy masih bisa dipukul mundur oleh Skylar. Naomi sudah menunggu dan bahkan Clay udah siap dengan Breath of the Ocean yang membawa Leo Murphy terbang begitu tinggi di area atasnya. Iya, ya, masih aman. Tapi ini bottom lane-nya jadi free banget. Dapetin kill dan bisa dapetin turret. Ya, dan bahkan Skyler-nya ya, yang bisa memberikan pressure secara terus-menerus sehingga membiarkan XP-nya ya udah bakal jalan sendirian juga. Dan tadi waktu kita lihat lagi diganggu untuk Banana. Ada solo kill yang terjadi. Iya. Dan itu pun cukup jarang loh. Karena yang dilawan itu Lancelot. Waduh, ini invasinya gak berhenti-henti loh. Lihat Versik udah ada di purple buff lagi. Oh, invasi dari RRQ yang terus berjalan dan bahkan Leo Murphy dipotong oleh pemain-pemain dari RRQ dan seakan-akan kayak kita bingung tim fight-nya berada di mana-mana posisi dari Versik yang ganggu invasi jungle. Naomi. Tapi Naomi kali ini tidak akan terlalu berkomit menculik ke arah seorang Watt. Karena Dixon bersama dengan Cage juga masih bisa untuk memberikan coveran. Tapi Skylar benar-benar gak kesentuh sama sekali. Gimana caranya dari Leo Murphy bisa dapetin satu momen silent revenge yang presisi banget ke arah seorang Skylar. Atau mungkin nunggu Dixon pakai penalty zone. Ya dan ini yang bakal sangat sulit ya. Karena dengan hilangnya Dixon di bottom lane ini selalu akan di-push juga. Kita tahu bottom lane ini bakal kosong sekarang dan kekosongan ini bakal dimenangkan oleh RRQ. Karena mereka udah dapetin satu turret. Tapi Banana bakal 1 versus 3 dan dimenangkan tim fight-nya. Watt masih punya eyes on you tapi bakal coba mundur dengan flickernya kali ini. Versik berhasil Ada Clay. untuk perfect turtle. Tapi Clay mulai datang. Dixon bakal mundur terlebih dahulu. Watt masih punya dash untuk mundur dan tidak akan terculik Watt untuk kesekian kalinya kali ini. Sementara Clay rotasi dengan ngebawa Kadita. Ini sangat amat menyeramkan untuk Dewa United. Waduh, ini berat banget loh. Niatnya untuk trade, dia mau tuker turtle dengan outer turret. Tapi sayangnya, Banana dia tahu power hero-nya. Ya. Lapu-lapu kedua yang muncul. Tapi Versik tahunnya udah connect ke arah Ray. Namun dia sendirian. Ingat Versik. Follow up dari Skylar cukup jauh. Jadi hanya mencicil saja dan lagi-lagi. Orang seakan-akan mereka kayak gak peduli dengan team fight dan pemain-pemain Dewa ada di mana. Mereka tugasnya cuma satu, main turret objektif, dapetin invasi jungle ke arah Dewa United. Karena Dewa gak akan dikasih kenyamanan untuk farming sama sekali nih. Benar, seperti mereka berganti wilayah ya tadi ya. Iya. Dan lihat bagaimana akhirnya Dewa harus ambil sisi map yang kiri, bukan sisi map yang kanan. Tapi Ray di cancel. Recall-nya kali ini dan bahkan ketahuan posisinya. Waduh. Terjebak Banana. Kali ini masih punya Prefer Fighter dan tumbang Ray sendirian. What are you doing Ray? Ini pergerakan yang mau nggak mau harus dilakukan Cimomo. Karena dia udah nggak punya space farming lagi. Ya. Watt butuh item, dia butuh item. Tapi terlalu berbahaya. Sampai Leo Murphy lagi ngebuka map di area bawah. Jadi Ray harus peka tentunya ketika informasi diberikan tidak ada pemain dari RRQ di area bawah. Karena Leo Murphy tadi jagain rumput di bawahnya. Yap. Dan biasanya dengan posisi ada tim yang memiliki Lancelot. Lancelotnya ini unggul uang atau unggul level dari Fredrin atau tank-tank jungle. Tapi sekarang berlaku kebalikan. Pressure terlalu banyak diberikan oleh RRQ dan belum bisa direspon oleh Dewa United. Mungkin karena romernya memang nggak bisa buka vision sih Om. Jadi pergerakannya seakan mati, lihat. Banana masuk lagi. Oke, dan bahkan River Fighter connect, Tahun juga connect karena Leo Murphy, efek sisi yang begitu banyak dari RRQ. Mencoba untuk menang Leo Murphy, tapi ternyata pressure wardnya tidak mengenai karena Leo Murphy. Masih punya flicker, tapi Naomi. Coba trigger memang karena Dixon, tapi mereka tahu itu bukan target yang diinginkan oleh RRQ, Coach. Arahnya salah tadi. Sementara untuk mid turret, ini bisa jadi jantung dari Dewa United.
selama midnya belum hancur mungkin mereka masih bisa secure beberapa jungle atau bisa bergerak lumayan bebas ke arah atas ataupun ke arah bawah. Tapi ketika outer midnya udah hilang, ini Dewa United balik lagi nih ke game ke pertama tadi, setengah lapangan. Iya. Dan lihat bagaimana cepatnya tadi ya untuk Heavy Crossbow yang sudah dipergunakan oleh Skylar. Dia udah punya Great Dragon Spear untuk item yang ketiga. Mungkin kalau kata menurut Koncil ya, cowok yang dibawakan sama RRQ di tangan Naomi itu cukup untuk ngebuka vision sebenarnya untuk damage dealer dari RRQ. Tapi mereka bawa tambahan lagi yaitu Kadita Betul. di tangan Clay. Bisa eksekusi jadinya. Iya. Dan juga ini berarti ya sulit untuk Dewa adalah mereka juga belum punya damage yang memadai. Dan Oke. slotnya masih ada War X, butuh stack. Melissa baru punya 2 item, Corrosion di Hunter. Dan bahkan perbedaan networknya 9.000, hampir menyentuh angka 9.000 di menit kita yang ke-10 di tangan RRQ. Dan Dewa United Banana Set mencoba Banana. untuk menotong di area belakangnya. River Fighter memang gak connect ke arah Watt. Tapi setidaknya ini space yang banyak, lihat Skylar. Terlalu bebas, Lin. Iya, dia dapetin free hitnya, sementara dengan Lord yang belum enhance. Akan coba untuk dicicil mungkin dari best turret di arah top lane, sementara 3 lane juga berjalan masuk dengan rapi. Oleh Morphin, Tyrant Rage apakah bisa menjadi pembeda kali ini? Tapi ternyata Versik tumbang terlalu dalam. Dan bahkan Clay mencoba kabur. Nixon bakal coba untuk menahan di area depan. Naomi masih punya The Void F Dragon. Defensif. Dan hanya bermain defensif saja. Memberikan coveran ke arah Clay biar Clay-nya tidak terpick off. Oke, Dewa United masih bisa defense kali ini. Tapi dengan ini Lord yang pertama belum enhance, tapi goldnya juga masih dipegang sama RRQ. 8.000 gold om. Yap. Cukup signifikan ya untuk gap gold yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ya sekali lagi dari Dewa mereka harus bisa dapetin item damage dan mereka harus fokus untuk bisa memberikan item ke Watt terlebih dahulu. Tapi dari sisi Watt juga, Watt ini tertinggal level item dan secara untuk damage ini sangat besar dari Skylar. Jadi untuk pemilihan item bagi Watt sendiri ya kalau buat defense item salah, buat attack juga ini agak sulit. Karena nanti dia bakal tipis di belakang. Plus kita udah lihat targeting dari Banana tadi. Iya. Ketika mereka ngasih space untuk dapetin turret di remitnya, Banana udah fokusnya ke arah Watt aja. Karena Betul. dia tahu dia punya River Fighter yang bisa Nembusin go go away-nya. away dari seorang Melissa. Dan Versik menahan Dixon. Tapi Leo Murphy juga masih bisa untuk menahan Naomi. Supaya tidak ada yang keculik dengan satu buah Wave Dragon dari Naomi. Masalahnya RRQ mereka juga butuh Lord yang kedua. Karena menurut aku mereka terlalu memaksa, kalau misalnya mereka terlalu memaksakan Tifa di area turret base, ini tentunya bisa jadi pedang bermata dua untuk RRQ. Temponya diturunin, tapi pressure-nya enggak turun sama sekali. Karena tetap untuk Dewa United, mereka untuk membuka jungle mereka sendiri, mereka sangat-sangat Tapi hati-hati. Ray bahaya banget kalau sampai ketendang tadi sepertinya enggak. Dibalikin, Leo Murphy mencoba untuk masuk tapi satu buat Tyrant Rage yang nggak connect. Dan bahkan Naomi mencoba untuk follow up di versi di area belakangnya. Mencoba untuk nge-push ke arah pemain-pemain Dewa United tapi ternyata Dixon. Terus di area depan Leo baru memang hilang. Masih ada immortality dari serangan Dixon tapi ternyata di sisi lain Skylar mempunis ke arah seorang Sky dan bahkan case-nya hilang begitu saja. Skylar memang tidak bisa ditumbangkan dengan begitu mudah oleh pemain-pemain dari Dewa United. perfect positioning Skylar. Dapetin free hit dan gak bisa dibales sama sekali om. Ya dan bahkan sprintnya memang ditahan ya khusus untuk mencari case ada di mana pemain mage yang memang bisa diincar dan betapa cepatnya untuk menggunakan heavy crossbow lagi sudah ready dan bahkan dipakai di Lord. Leo Murphy ketika Tyrant revenge dan tidak mengenai satu pemain dari RRQ, itu langsung dibalikin di counter balik sama, counter setupnya dibalikin sama pemain RRQ. Ya langsung Blade of Dragon tadi pas banget juga timingnya. Udah nggak bisa ngepanis dan akhirnya udah ngebuang Surge juga. Sementara di bagian Blackline ya nggak ready tadi. Penalty zone dari Dixon padahal udah masuk di waktu yang tepat loh. Yap. Tapi Dixon juga kecicil sama Skylar kayaknya nangis di Lim. Ya sakit banget pastinya. Ya, terlalu besar ya bahkan ya untuk damage yang sudah dimiliki sekarang. Dengan double damage yang didapatkan dari heavy crossbow. Dan Dewa United sekarang mau gak mau mereka harus defense. Dan defense ini berarti ya setup dari Leo Murphy yang harus pas. Oke ini dia. Dari resetup atau recounter dari Skylar. Lihat dia melompat dengan heavy crossbow. Sprintnya belum dipergunakan. Tapi melihat positioning dari Kiss dan juga Watt langsung digas ke depan. Sprint dipencet. Incar untuk dua pemberi damage terbesar yang memang besar damage-nya. Tapi defense-nya kecil. Oh no, Lordnya belum masuk. Mulai masuk ke area base kali ini. Bakal di defense sepertinya dari Dewa United mereka masih punya chance untuk melakukan defense terlebih dahulu meskipun mereka harus kehilangan turret base di area bawah. Dan mungkin Konsil. bakal coba dibuka tapi konsil dari Naomi. Mengejar ke arah Dixon kali ini The Wild Dragon-nya connect dan bahkan di sisi lainnya Banana mengusir dua pemain di belakangnya dan diolin.
dari Dixon. Hilang begitu saja. Leo Murphy terkena stun, tapi Ray di sisi depan. Mencoba untuk mengincar ke arah selang banana, tapi ternyata Leo Murphy memang harus hilang begitu saja. Ray gak berhasil untuk numbangin siapapun kecuali Clay yang hilang kali ini. Oke, secara keseluruhan Dewa United masih bisa defense lagi. Dan dengan 3 member, mereka bisa paksakan coba untuk fight mungkin karena lagi-lagi Persik, Immortal yang pecah. Tapi udah gak ada Immortal Kejar. untuk Persik. Skylar bakal coba Sakit mengejar, banget. sakit banget. Dan kali ini Aduh, Aizoni dari Watt mencoba untuk ngepanis ke arah Skylar. Tapi ternyata lihat ada Naomi di sisi belakang. Dia wave triggernya begitu bagus, tapi ternyata Velame terlalu jauh. Dan membuat Naomi harus mundur lagi. 1-2 wave trigger yang begitu baik, tapi terlalu jauh pemain-pemain dari RRQ. Gak ada korban dari RRQ, misplay yang terjadi gak ada yang bisa dipanis Om. Dan juga tadi kalau aku ngelihatnya Watt, dia ternyata bermain dengan attack speed. Jadi ya mungkin bakal ada damage setelah ini dari Melissa dan dia harus menjadi target pertama dari RRQ sendiri. Tapi ya sejauh ini bahkan untuk battle turretnya tadi berhasil juga dipecahkan oleh RRQ ya. Jadi best turret milik Dewa United sudah habis, tinggal Lord berikutnya. Yang kalau memang mau dikontes oleh Dewa, mereka wajib untuk kontes. Ya ini Ray fokusnya memang langsung ke arah backline sih. Clay 2 kali jadi korban dengan adanya Tondros dan juga puncture dari Ray. Masalahnya Clay ketika dia tumbang, trade-nya harus jalan dari arah Q. Oke, dan kalau kita lihat itemnya ya, bahkan ada rapid boots di kaki Skylar. Ya, jadi akan menambahkan lagi efek dari movement speed dan movement speed ini ngisi selalu pasif dari Editel. Anti slow juga kan lumayan. Masih slow. Slow reduction-nya bisa dikurangin dari play yang memang slow dependent banget. Tapi untuk next Lord, ini memang bisa menjadi harga yang mahal banget nih untuk Dewa United. Tapi kalau dilihat landing bawahnya lumayan rapi nih. Akhirnya Dewa United dia bisa pegang pressure dari landing jauhnya. Iya. Setidaknya ya ada nafas sedikit untuk landing bawah, tapi Versik seperti biasa akan memulai untuk melakukan inisiasi ke area Lord yang ketiga. Dan Dixon bakal coba cari informasi terlebih dahulu. Banana sudah mulai terlihat di area mid-nya. Naomi. Tapi sekarang hanya terlihat Versik dan juga Banana saja di area River. RRQ pun mereka masih mencari-cari di mana keberadaan dari Leo Murphy. Ray mungkin akan coba untuk melakukan clear terlebih dahulu di area atasnya. Enggak hanya fokus aja, tapi Versik apakah dia peka dengan adanya kali ini pergerakan dari Ray yang sudah mulai ketahuan dari Clay-nya dan dipukul mundur. Tapi ternyata Naomi bersiap. Ternyata penantian dari Naomi dan juga Skylar berbuah mahal. Dan Versik berhasil untuk mendapatkan Lord yang ketiga. Itu lama banget tunggunya Naomi dan juga Skylar, Limkocho. Tapi dia dapetin hasil yang maksimal dengan dapetin Lord juga yang ketiga. Lord yang enhance yang memang udah gak ada best turret. Tapi dengan gak adanya Ray, ini bisa jadi bahaya untuk Dewa United Esports. Walaupun bukan high ground defender, tapi Ray satu sosok damage yang penting. Ya, apalagi sebagai jungler dan mungkin punya retribution untuk bisa mempercepat hilangnya Lord ini. Iya, dan bahkan Lord mulai masuk, tapi ternyata what? Terkena damage begitu free dari Clay. Dan bahkan The Wave Dragon juga connect kali ini. Sementara RRQ mereka berfokus terhadap base-nya. Sementara Leo Murphy memang ada satu botanan, tapi ternyata tidak bisa. Tim RRQ mereka berhasil